Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Ketika kita menelusuri sejarah hubungan antara Indonesia dan Palestina, kita akan menemukan sejumlah kisah inspiratif yang mencerminkan solidaritas, dukungan, dan pemahaman antara kedua bangsa. Meskipun dipisahkan oleh jarak geografis yang luas, Indonesia dan Palestina memiliki sejarah bersama yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai yang sama. Sejarah ini mencerminkan bagaimana kedua bangsa masing-masing dengan latar belakang budaya dan sejarahnya telah saling mendukung dan bersatu dalam berbagai tantangan dan perjuangan. Dari inspirasi nama-nama tempat suci hingga dukungan politik dan diplomasi, hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah bukti nyata dari bagaimana dua bangsa dapat bersatu dalam semangat persaudaraan dan solidaritas. Dalam perjalanan waktu, hubungan Indonesia dan Palestina dapat ditelusuri kembali hingga zaman Wali Songo, di mana terdapat pertukaran inspirasi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keagamaan. Kota Kudus di Jawa Tengah Indonesia adalah manifestasi konkret dari hubungan spiritual ini. Syekh Ja'far Shodiq, salah satu dari Wali Songo yang terkenal dengan nama Sunan Kudus, mengambil inspirasi dari kota suci Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab. Kota ini kemudian menjadi tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Gunung Muria, tempat yang dipenuhi dengan kisah-kisah spiritual dan sejarah keagamaan. Sunan Kudus dalam mengembangkan daerah tersebut, menanamkan beberapa elemen yang mirip dengan apa yang dia lihat atau dengar mengenai Yerusalem. Beliau membangun sebuah masjid, yang juga dinamai Al-Aqsa, mengambil inspirasi langsung dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Hal ini merupakan suatu penghormatan dan bentuk solidaritas terhadap tempat-tempat suci di Palestina. Selain itu, terdapat juga Gunung Muria di Kudus, yang dinamai dengan mengambil inspirasi dari Gunung Moria di Yerusalem. Upaya Sunan Kudus dalam mengintegrasikan elemen-elemen ini bukan hanya sekedar bentuk penghormatan, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan umat Islam Indonesia dengan kisah-kisah dan sejarah Islam yang terjadi di Tanah Suci. Hal ini sejalan dengan misi Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara, dengan membuat ajaran Islam menjadi lebih dekat dan relevan dengan masyarakat setempat. Penggunaan nama dan simbol yang terinspirasi dari Palestina juga menjadi bukti awal dari keterkaitan spiritual dan emosional antara umat Islam Indonesia dan Palestina. Ini membantu membentuk suatu ikatan yang kuat dan membuat fondasi untuk hubungan lebih lanjut terhadap perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam konteks politik dan diplomasi yang lebih luas di kemudian hari. Dalam tapestri hubungan Indonesia dan Palestina, Nahdlatul Ulama atau NU muncul sebagai entitas penting yang memainkan peran kunci dalam menguatkan solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Didirikan pada tahun 1926 atas isyarat tongkat dari Syekhona Khalil Bangkalan, NU di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari telah secara konsisten mengambil langkah-langkah untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan berbagai bangsa, termasuk Palestina, dalam menghadapi penjajahan dan agresi. Perhatian NU terhadap perjuangan Palestina dapat dilihat dari berbagai inisiatif dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah Palestina Funds atau Dana Palestina yang dirancang sebagai upaya penggalangan dana untuk meringankan beban perjuangan rakyat Palestina. Ini adalah bentuk kontribusi finansial yang praktis dan berarti dari organisasi dan anggota NU dalam mendukung perjuangan Palestina. Selain itu, NU juga melakukan inisiatif lainnya seperti Pekan Rajabiah. Inisiatif ini adalah kombinasi perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad dengan ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. NU menginstruksikan anggotanya untuk membaca kunut nazilah dalam setiap sholat fardu sebagai bentuk doa dan dukungan spiritual terhadap Palestina. Ini menunjukkan bahwa dukungan NU tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga doa dan dukungan moral. Selama ini, NU telah menjadi bagian dari gerakan global untuk mendukung Palestina, menggarisbawahi solidaritas yang mendalam dan komitmen untuk menjaga hak-hak kemanusiaan dan keadilan. Melalui berbagai inisiatif dan aksi, NU telah membantu mempertahankan dan menegaskan kembali solidaritas dan hubungan historis antara Indonesia dan Palestina, berkontribusi dalam mengukuhkan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam arena internasional. Sejarah hubungan diplomatik dan politik antara Indonesia dan Palestina memiliki akar yang kuat, dimulai dengan interaksi antara pemimpin-pemimpin dari kedua negara.
Salah satu pemimpin yang signifikan dalam konteks ini adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina. Al-Husaini memainkan peran penting dalam meningkatkan pengakuan negara-negara Arab, termasuk Palestina, terhadap kemerdekaan Indonesia 1945, terutama melalui Liga Arab. Dalam periode pasca kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menunjukkan dukungan yang kuat terhadap negara-negara Arab dan Palestina. Soekarno secara terbuka mengutuk agresi yang dilakukan oleh Israel dan secara konsekuen menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan negara-negara Arab dan Palestina melawan agresi dan penjajahan oleh Israel. Hubungan ini terus berlanjut meskipun ada pergantian kekuasaan di Indonesia, di mana pemerintahan Jenderal Soeharto juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Yasser Arafat, sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, atau PLO, memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia yang diwujudkan melalui kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada tahun 1984 dan 1993. Arafat dan organisasi yang dipimpinnya menerima dukungan moral dan politik yang kuat dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Memasuki era reformasi dan demokratisasi di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sempat mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, namun upaya ini tidak bertahan lama karena beliau dilengsarkan, namun tidak mengubah posisi dasar Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berkontribusi dalam menguatkan hubungan Indonesia-Palestina. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Yordania pada bulan Mei 2006, SBY menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap aspirasi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dan menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam narasi hubungan Indonesia-Palestina, peran para pemimpin dan dukungan politik yang konsisten dari Indonesia telah menjadi fondasi yang mengukuhkan hubungan bilateral dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina di kancah internasional. Ini mencerminkan bagaimana dukungan politik dan diplomasi Indonesia telah menjadi elemen penting dalam dinamika hubungan kedua negara. Kolaborasi dan pertukaran budaya juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalin dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Palestina. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi budaya ini adalah peran Indonesia, khususnya para pengrajin dari Jepara, dalam pembuatan replika mimbar Masjid Al-Aqsa pasca kebakaran pada tahun 1969. Dennis Michael Rohan, seorang turis Australia, telah menyebabkan kebakaran yang menghancurkan sebagian besar bagian dalam masjid, termasuk mimbar Nuruddin Zanki yang ikonik. Dalam respons terhadap tragedi ini, Raja Yordania Abdullah bin Hussein II menginisiasi pembuatan replika mimbar tersebut, dan 5 pengrajin Indonesia dari Jepara dipilih untuk memainkan peran penting dalam proyek restorasi ini. Para pengrajin dari Jepara, yang dikenal dengan keahlian mereka dalam ukir-ukiran kayu yang halus dan detail, bertanggung jawab dalam rekonstruksi mimbar yang bersejarah ini. Pengerjaan mimbar ini tidak hanya menunjukkan kemahiran dan keahlian pengrajin Indonesia dalam kerajinan kayu, tetapi juga merupakan simbol solidaritas dan dukungan dari Indonesia terhadap masyarakat Palestina. Dalam proses pembuatan replika mimbar tersebut, para pengrajin dari Jepara menghabiskan waktu selama 4 tahun di Yordania. Abdul Muthalib, salah satu pengrajin yang berkesempatan berkontribusi secara langsung dalam pengerjaan dan instalasi 16.300 keping potongan ukiran di Masjid Al-Aqsa, merasakan betapa penting dan bersejarahnya peran serta kontribusi yang diberikan dalam proyek ini. Pertukaran dan kolaborasi budaya ini bukan hanya mengukuhkan hubungan antara Indonesia dan Palestina dari segi diplomatik dan politik, tetapi juga menciptakan jembatan pengertian dan solidaritas melalui ekspresi budaya dan seni. Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara dua negara dapat diperdalam dan diperkaya melalui berbagai dimensi, termasuk dalam ranah budaya. Serangkaian narasi historis yang telah diuraikan ini menggambarkan betapa dalam dan kuatnya jalinan solidaritas dan dukungan antar kedua bangsa ini yang tidak hanya terbatas pada retorika politik, tetapi juga termanifestasi dalam aksi dan kolaborasi konkret. Sebagai penutup, semoga hubungan antara Indonesia dan Palestina terus berkembang dan berprogres, menginspirasi dunia dengan solidaritas, kerjasama, dan persaudaraan yang kuat dan langgeng. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.